Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga pagi hari ini bisa kembali menjumpai Anda bersama dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya mengajak Anda, yuk pagi hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan berbicara secara khusus dalam kehidupan Anda. Dan kami terus berdoa supaya perkataan Tuhan yang hari ini Anda dengar bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan Anda. Khususnya hari ini tanggal 31 Desember besok kita akan masuk di tahun yang baru 2022. Saya berdoa biar ini menjadi sebuah bekal dalam kehidupan Anda semua. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami sepakat bersama-sama dengan keluarga kami membawa setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan program Amin pagi hari ini. Biar Roh Kudus Kau yang berbicara dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan hati kami, khususnya untuk kami memasuki tahun baru 2022. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sampaikan semua pesan-Mu, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan supaya bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan aku berdoa Roh Kudus, jamah setiap hati kami, semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu, dan biar Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau sudah mengurapi kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami juga berdoa para malaikat Orang Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Yuk saya mengajak Bapak Ibu semua pagi hari ini kita sama-sama dalam program Amin pagi hari ini tanggal 31 Desember 2020. Saya berdoa 21. Saya berdoa supaya ini menjadi sebuah pesan yang akan menjadi bekal dalam kehidupan Anda memasuki tahun 2022, Saudara. Nah, pagi hari ini dengan jelas ketika saya berdoa Tuhan berkata, "Nak, percaya satu hal bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saya percaya pagi hari ini saudara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini, mungkin beberapa dari kita mungkin merasa khawatir, mungkin beberapa kita merasa takut, merasa cemas karena kita mendengar begitu banyak berita, begitu banyak pernyataan demi pernyataan bahwa tahun depan 2022 bukanlah tahun yang mudah, ada tantangan. Belum lagi hari-hari ini kita mendengar ada begitu banyak bencana demi bencana, ada begitu banyak hal yang terjadi atas bangsa kita, bangsa-bangsa dan semuanya. Bahkan efek dari pandemik mulai berasa, bahkan krisis ekonomi dan sebagainya. Harga pangan, harga beberapa bahan pokok semuanya mulai naik secara drastis. Tapi saya mau kasih tahu satu hal buat Anda. Hari ini Roh Kudus bicara begitu jelas sekali dalam program Amin ini. Saya sampaikan kepada Anda, semua kita dengar baik-baik. This is what the Lord saying to you. Bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, saudara. Saya yakin sekali bahwa firman ini bukan cuma buat kami, tapi buat semua Anda dimanapun Anda berada. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Saya mengajak Anda untuk baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Saudara, ada sebuah ayat yang Tuhan berkata bahwa ini yang mesti kita lakukan tahun depan. Tahun depan masuki tahun 2022. Saya tahu ada begitu banyak pesan Tuhan. Salah satu yang pagi hari ini yang saya mau sampaikan melalui program Amin ini, bahwa Dia berkata memberikan sebuah garansi kepada kita semua yang sungguh-sungguh hidup benar, yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, nak. Itu sebabnya kita percaya, tapi kita harus melakukan bagian kita, bukan cuma percaya. Tapi Ibrani 13 ayat 5 yang ini menjadi pembahasan kita dalam program Amin pagi hari ini. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya yakin sekali. Sebab itu dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, saudara. Saya tahu mungkin kita semua telah mendengar bagaimana resesi, inflasi, dan juga melihat begitu banyak harga naik bahan pokok, barang-barang seperti minyak, besi, tanah,
minyak goreng, dan sebagainya. Semua mulai melonjak. Semua tidak akan lepas dari permasalahan ekonomi. Dan bahkan Tuhan sendiri memberitahu kita bahwa tahun depan 2022 bukanlah tahun yang mudah. Bahkan tidak lebih baik, tidak lebih mudah daripada 2021. Tapi saudara, ada sebuah encouragement yang dia berikan pagi hari ini, bahwa dia berjanji sekalipun keadaan mungkin lebih sulit, tidak mudah, mungkin ada begitu banyak hal yang Anda akan hadapi, tantangan demi tantangan yang Anda hadapi, tapi ada sebuah janji yang Tuhan berkata, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. That's word yang Tuhan Roh Kudus berikan kepada kita pagi hari ini, bahwa percaya. Tapi saudara, kita harus lakukan bagian kita. Ibrani 13 berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Saya mendengar ada begitu banyak beberapa hamba Tuhan memberikan pernyataan demi pernyataan. Saya juga pernah sampaikan di sebuah khotbah. Tuhan berkata tahun depan kalau bisa, saudara jangan sampai kita berhutang. Mungkin Anda berkata, Pastor gimana kalau kita ada cicilan dan sebagainya. Ya kalau sudah memang ada cicilan rumah, mobil dan sebagainya, jalani. Tapi kalau bisa tidak perlu nambah cicilan-cicilan. Dan menurut saya ini yang harus Anda lakukan. Kamu harus hidup dengan wisely di tahun-tahun berikut ini, saudara. Yang jelas Tuhan berkata pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita harus menyesuaikan gaya hidup kita dengan dompet kita, dengan income kita, bukan dengan dompet orang lain. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kita cukup, saudara. Dan saya yakin sekali tahun depan akan ada roh kecukupan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Semua Anda cukup aja udah bersyukur sama Tuhan. Saya nggak perlu buat hal yang jelek-jelek. Tapi saya nggak tahu, tapi saya yakin saudara bahwa setiap Anda pasti akan dicukupkan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan, sekalipun mungkin harga naik, mungkin sekalipun bahan makanan naik, semua naik, tapi saudara tetap aja cukup, saudara. Karena saya percaya Alkitab mengajari kita untuk live wisely, cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan cukupkan kehidupan kita, gaya hidup kita sesuai dengan kebutuhan dompet orang lain, saudara. Tapi sesuaikan dengan diri kita, saudara. Jangan malu untuk mungkin saudara mulai cut cost, hal-hal yang gak penting dalam kehidupan Anda. Gak usah malu. Yang penting satu, saudara, semua keluarga Anda hidup dalam kecukupan. Dan buat saya secara pribadi, saya yakin Roh Kudus pernah katakan, nah kalau kamu bisa lewat tahun ini anugerah. Tahun 2002 gak lebih baik, tidak lebih gampang daripada tahun 2001. Itu sebabnya kita harus live wisely. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita harus benar-benar ngerti, saudara. Saya yakin sekali Tuhan akan memberikan kehidupan kita prosperity. Kehidupan yang berkelimpahan, yang berkecukupan, bahkan bisa memberkati kehidupan orang lain. Saudara, kalau saudara pelajari the word prosperity dalam bahasa Hebrew, saudara, itu kata yang tepat adalah shalom juga, saudara. Shalom artinya completeness, soundness, peace, saudara. Completeness in number, safety, soundness in body, dan juga health and prosperity, saudara. Tuhan menjanjikan shalom yang lebih besar dari sekedar keberuntungan demi keberuntungan. Karena itu kita tidak perlu bertakut, saudara. Takut sial, takut tidak beruntung, takut kekurangan uang. Akibatnya akhirnya kita mengejar uang, akhirnya kita cintakan uang, saudara. Tapi percayalah, Alkitab berkata cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, saudara. Nah, ini guidance yang saya mau sampaikan beberapa poin penting buat Anda dan saya. Bagaimana menghadapi tahun 2022. Anda harus yakin yang pertama, this is what the Lord saying to you. Bahwa aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan kau. Pegang itu dan percaya itu, bahwa apapun yang terjadi 2022, Allah gak pernah meninggalkan kita sendiri. Tapi bagian kita yang harus kita lakukan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Live wisely, hiduplah dengan sangat bijaksana. Poin yang pertama, yaitu saudara, bicara mengenai keuangan, bagaimana Anda bisa mengelola keuangan dengan baik di tahun 2022. Hal yang pertama, be free from the love of money. Saudara harus benar-benar bebas. Be free from the love of money, saudara. Saya melihat ada begitu banyak orang begitu cinta uang, mengejar uang. Akhirnya mereka kehilangan Tuhan, mereka kehilangan shalom. Padahal Tuhan menjanjikan kepada kita completeness
in number. Tuhan menjanjikan shalom, lebih dari keberuntungan, lebih dari semuanya. Prosperity, kelimpahan yang luar biasa. Artinya kita akan dicukupi tahun 2022. Gak peduli harga naik, gak perlu ada kenaikan banyak. Tapi ternyata tiba-tiba Tuhan akan buat keajaiban, Anda tetap cukup, saudara. Walaupun secara manusia Anda hitung kayaknya gak cukup. Tahun lalu aja susah. Gimana tahun ini? Saya yakin saudara, Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Yang penting kita hidup life wisely, hiduplah bijaksana. Be free from the love of money. Kita harus lepas. Karena Alkitab berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara harus lepas dari cinta uang. Ternyata kalau Anda pelajari dalam bahasa lain, saudara, terjemahan lain, let your character, dikatakan saudara, your moral accent, your inner nature, be free from the love of money, saudara. Jadi sekali lagi ternyata saudara, Alkitab kalau Anda baca dalam beberapa terjemahan, ada salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, let your character be free from the love of money, saudara. Jadi sebenarnya saya yakin sekali bahwa itu adalah bicara mengenai ada hubungannya dengan karakter saudara. Karakter apa, saudara? Nanti kita akan bahas sama-sama. Yang jelas saya mengajak Anda, yuk untuk tahun 2022 ini Anda harus percaya bahwa Dia gak pernah meninggalkan Anda. Sekalipun hadapi begitu banyak tantangan, kesusahan, Dia gak pernah meninggalkan kita. Buktinya saudara, Anda hari ini bisa tanggal 31 Desember pagi hari ini, saudara, kita bisa mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Toh buktinya selama 2 tahun pandemi kurang lebih kita tetap diberikan kecukupan dan kita bisa melaluinya dengan anugerah daripada Allah. Kalau 2 tahun yang lalu yang begitu parah pandemik dan semuanya, Tuhan melalui Anda dan Anda bisa melalui bersama Tuhan dengan sukacita. Walaupun mungkin ada berkata, tapi laluinya berdarah-darah, laluinya dengan susah payah. But the end of the day Anda sudah melaluinya. Hari ini 31 Desember kita mengakhiri tahun 2022. Besok kita udah 21 maksud saya, dan besok kita udah masuk di tahun yang baru 2022 bersama Tuhan. Ayo akhiri dengan benar-benar ucap syukur sama Tuhan bahwa hari ini kalau aku bisa melalui pagi hari ini bersama-sama dengan Tuhan, besok aku akan masuk tahun 2022. Aku mau lepas dari karakter cinta akan uang, dan aku percaya aku diberikan hikmat untuk bagaimana bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan. Cukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami, saudara. Dan yang kedua, saudara, ayo kita harus belajar untuk terus giving, memiliki the spirit of giving. Tuhan ingetin saya terus bahwa nak, berbuat baik. Tahun 2022 gak gampang, tapi 2022 ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan cuman kita taat karena Tuhan suruh kita melakukan kebaikan, tapi waktu kita berbuat baik, kita sebenarnya membuka jalan kita. Dan saya percaya apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan menuai kebaikan, saudara. Tahun 2022 ini ayo kita memiliki the spirit of giving. Yang pertama, kita lepas dari karakter daripada cinta uang. Dan saya yakin kita harus memiliki the spirit of giving. Saudara lihat di zaman Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka memiliki karakteristik, salah satunya the spirit of giving. Hampir tiap hari ada yang jual harta mereka dan membagikan kepada yang berkekurangan, membagikannya sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti tahun 2022 ini Anda jual semua aset lalu bagi-bagi orang, tidak seperti itu. Tapi yang kita tangkap adalah memiliki the spirit of giving, di mana kita berbagi kepada orang lain, di mana kita berbuat kebaikan. Ingat, Yesus sendiri berkata, Yesus sendiri sebagai sebuah contoh, role model, prototype. Dan dikatakan Yesus anak Allah yang diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, berjalan berkeliling berbuat baik. Dan saya yakin sekali, saya pernah khotbahkan bahwa love adalah benchmark daripada heaven, saudara. Dan saya percaya kalau kita berkata bahwa Kristus adalah kehidupan kita, maka ada love, ada kasih dalam hidup kita. Dan kasih adalah giving, saudara. Dan saya yakin sekali, yuk selain kita berhikmat, live wisely, bagaimana kita bisa mengelola keuangan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dengan kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Mulai kita memanage apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan kita benar-benar tidak boleh cinta akan uang. Saya tahu segala-galanya butuh uang,
Tapi saudara percayalah, cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua pasti ditambahkan kepadamu. Jangan sampai kita mendapatkan uang tapi kita kehilangan damai sejahtera. Kita mendapatkan uang tapi kita kehilangan hal yang lebih penting dari uang. Uang bukan segala-galanya, sekalipun segala-galanya butuh uang, saudara. Tapi adalah Kristus nyata dalam kehidupan Anda, itu jauh lebih penting, saudara. Ada begitu banyak di dunia ini orang kehilangan damai sejahtera. Tapi saudara, saya yakin sekali bahwa yang terpenting ketika Tuhan nyata dalam kehidupan kita, Dia ada bersama kita, Dia berjalan bersama kita. Dan itu jauh lebih penting. Sekalipun kita butuh uang, percayalah Tuhan pasti akan cukupi. Saya yakin sekali Tuhan berkata, "Nak, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau." Asal kita hidup benar, gak usah takut masa depan. Tapi kita harus melakukan bagian kita, sekali lagi, live wisely. Hidup bijaksana dengan bisa mengatur keuangan kita dengan baik, saudara. Dalam nama Yesus, setelah Anda melakukan itu, ayo tetap, sekalipun kita mungkin membuat sedikit berhemat dari hal-hal yang gak penting, tapi jangan pernah lupa spirit of giving. Kenapa, saudara? Karena giving is a test of character, saudara. Saya yakin sekali bahwa meski memberi itu, saya berkata bahwa test is a giving is a test of character. Maksudnya adalah karakter yang perlu Anda dan saya hindari, yaitu apa, saudara? Keserakahan. Amplified Bible berkata dalam Ibrani 13 ayat 15 ada sebuah kata greed, saudara, yaitu keserakahan, saudara. Karakter yang perlu dihindari ketika Anda memberi. Itu sebabnya saya katakan giving is a test of character. Seperti yang saya katakan, let your character be free from the love of money. Jadi sebenarnya ada kaitannya, cinta akan uang itu karakter, saudara. Itu karakter apa, saudara? Serakah, saudara. Tidak pernah merasa cukup, selalu berkekurangan. Padahal Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, manusia kalau mau dikasih berapapun mereka gak akan pernah cukup. Tapi masalahnya cuma satu, kita harus bisa berkata cukup. Karena Alkitab mengajari kita, Ibrani 13 ayat 5, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kadang-kadang orang melihat orang lain dan mereka merasa kurang, tapi mereka gak pernah lihat bahwa ada orang yang jauh lebih kurang dari hidup mereka. Harusnya kita bersyukur kalau kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih punya rumah, masih bisa memberkati orang lain. Kita harus bersyukur, saudara, karena Tuhan memberikan kita kecukupan. Sekali lagi, memberi adalah ujian bagi karakter kita. Dan yang perlu dihindari adalah apa, saudara? Keserakahan, menginginkan lebih dari apa yang Tuhan telah berikan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan every single person, but every family ada sebuah berkat khusus. Dan seringkali kita menginginkan lebih dari apa yang Tuhan sediakan. Ada orang yang dikasih 1, mau mintanya 5. Ada yang dikasih 3, mau mintanya lebih. Dan sebagainya, saudara. Itu adalah keserakahan. Saya yakin Tuhan kita Tuhan yang adil. Dia akan mempercayakan keuangan, Dia akan mempercayakan semua sesuai dengan takaran masing-masing. Sesuai dengan iman, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi seringkali kita menjadi serakah. Kita menginginkan lebih dari apa yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, ayo, ujian daripada karakter kita salah satunya adalah memberi. Ketika kita memberi, the spirit of giving, saya yakin, saudara, kita mulai mengikis semua keserakahan kita. Kita merasa bahwa Tuhan, aku bersyukur kalau Tuhan memberkati aku, mencukupkan semua kebutuhanku, dan aku mau berbagi. Itu tanda bahwa kita tidak serakah, saudara. Kita bukan cuma memikirkan diri kita, tapi kita memikirkan kehidupan orang lain. Dan saya yakin ini yang perlu Anda terus bangun, sebuah karakter, sebuah moral kehidupan dalam kehidupan Anda, supaya kita tidak menjadi serakah. Sekali lagi, Greek is not financial issue, but it is character issue. Jadi keserakahan bukan masalah financial issue, tapi masalah character issue, saudara. Seorang yang bernama Leo Tolstoy menulis tentang seorang petani kaya yang sebenarnya tidak puas dengan miliknya. Ia selalu ingin lebih. Suatu hari ia menerima tawaran sekitar 200.000 saja. Ia bisa membeli seluruh tanah yang bisa ia jalani dalam 1 hari. Jadi syaratnya cuma satu, ia harus kembali ke titik awal saat matahari terbenam. Esoknya ia mulai berjalan dengan sangat cepat. Siang hari ia mulai kelelahan, tetapi dia memaksa dirinya untuk berlari.
Kenapa? Karena dia berkata 200.000 yang aku bayar, aku bisa kelilingi seberapapun yang aku kelilingi sebelum matahari terbenam, maka tanah itu akan jadi milikku. Jadi dia gak akan berpikir jalan santai, tapi dia lari dengan sekencang-kencangnya. Dia maksa dirinya lari. Menjelang sore ia mempercepat larinya supaya dapat tanah yang lebih luas lagi. Dia bukan mikir, tapi dia justru malah semakin kencang lari supaya dia dapat banyak dengan 200.000. Mendekati garis finish tepat saat matahari terbenam, tiba-tiba ia jatuh kelelahan dan beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Para pembantunya lalu menggali sebuah kuburan, gak banyak, cuma 1 kali 2 meter panjangnya. Dan kalau saudara baca, judul artikelnya adalah Tolstoy, maksud saya saudara, berapa luas dari seorang yang membutuhkan. Jadi saudara, berapa luas tanah yang seorang butuhkan saudara. Tolstoy saudara. Pertanyaan yang sama, berapa banyak harta yang kita butuhkan, atau berapa besar kesenangan yang kita cari saudara. Saudara, dari ilustrasi ini kita bisa menemukan, mempelajari bahwa keserakahan membuat seseorang mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan saudara. Dengan rakus menghabiskan melampaui batas kewajaran hingga melukai diri sendiri. Ingat, Tuhan janji memelihara kita, menyediakan yang kita butuhkan, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Jadi tidak perlu serakah. Salah satu untuk mengalahkan keserakahan dalam hidup kita adalah spirit of giving. Ketika kita mulai melatih diri kita untuk memberi, memberkati orang lain, sebenarnya kita sedang melatih membuang karakter serakah dalam kehidupan kita saudara. Giving is a test of character. Giving juga adalah tes untuk kita melepaskan diri dari kepuasan, kesenangan pribadi, tapi memikirkan kehidupan orang lain saudara. Sekali lagi Ibrani 13 ayat 5 berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara tahu kenapa banyak orang tidak memberi? Karena mereka khawatir mereka sendiri tidak akan cukup dengan apa yang ada pada mereka, atau tidak bisa hidup sesuai dengan lifestyle tertentu. Banyak orang ditanya kenapa mereka gak bisa memberi. Yang pertama, karena mereka khawatir apa yang ada pada mereka gak akan cukup buat mereka. Yang kedua, mereka gak bisa hidup sesuai dengan lifestyle yang mereka ingini. Mereka tidak bisa memuaskan kesenangan mereka. Mereka tidak bisa mengikuti standar daripada lifestyle dunia, sehingga mereka khawatir. Dunia mengajari kita untuk kompetitif. Bank-bank menawarkan pinjaman tanpa bunga. Konsumerisme mengajarkan bahwa makin banyak makin baik. Ada begitu banyak buku-buku berjudul hidup kaya tanpa bekerja, kaya usia muda, kaya raya tanpa modal, bla bla bla. Media sosial membuat kita melihat foto-foto makanan enak, fashion yang terbaru, liburan paling trendy, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, sehingga orang merasa perlu untuk terus mengejar uang untuk membiayai gaya hidup tertentu saudara. Padahal sekali lagi penulis Ibrani berkata, cukupkan dirimu. Maksudnya kita perlu menarik batas dan berkata enough, cukup. Sebaliknya orang yang serakah, bila ditanya kapan cukup, jawabannya sedikit lagi. Ditanya kapan, sedikit lagi. Kapan? Sedikit lagi. Ini ada kisah nyata. Orang ketika ditanya, yuk kamu sudah diberkati, yuk kita layani Tuhan. Sedikit lagi. Aku cari harta sedikit lagi. Saya masih ingat ini story my friend, teman saya saudara. Dan ini real. Saya pernah tanya dia, Pak ayo lebih lagi. Dia bilang, saya mau kerja dikit lagi. Dan dia punya misinya bagus sih. Dia berkata, aku mau kasih anak saya yang pertama 20 ruko. Anak saya yang kedua 20 ruko. Lalu habis itu saya pensiun, saya ikut Pastor Robert jalan-jalan melayani keliling dan sebagainya. Dia pernah berkata seperti itu. This is the real story from my friends, dari teman saya. Lalu singkat cerita, saya sering ngomong, ingeti dia, Pak, jangan lupa kerja sesibuk apapun, minggu cari Tuhan. Kita perlu cari Tuhan. Cukup, kita percaya Anda udah cukup, udah punya rumah, punya tabungan, punya ini, punya semuanya, aset banyak. Tapi dia berkata sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Di end of the day, hari ini dia sudah meninggal dunia saudara. Dan bahkan apa yang dia mimpikan, 20 ruko tidak tercapai dan seterusnya dan sebagainya. Saya tidak mau menghakimi
Tapi ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul malah setelah itu, saudara. Saya cuma mau sampaikan buat saudara, ini yang harus kita lakukan. Kita harus bisa memberikan sebuah batasan dalam hidup ini. Kalau kita berkata nggak cukup, maka nggak akan pernah cukup, saudara. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Perlu menarik batas dan berkata enough, cukup. Dan Tuhan berkata tahun 2022 harus kita berkata cukup, saudara. Jangan cinta akan uang. Be free from the love of money. Saya nggak ngomong ini bahwa kalau gitu kita malas-malesan, gak usah kerja, melayani Tuhan, berdoa. Nggak seperti itu. Of course kita harus bekerja giat, kita mencari uang. Tapi maksud saya yakin bahwa Tuhan memberikan batasan. Tuhan memberikan kepada kita berkat dan tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Dia tepat semuanya, saudara. Jangan kita menginginkan lebih dari apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda. Itu yang namanya serakah. Ketika Tuhan berkata maksimalnya kamu seperti ini, udah cukup, dan ngucap syukur sama Tuhan. Kalau engkau setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Saya percaya 2022 Anda harus live wisely. Be free from the love of money. Cukupkan dirimu, lepaskan dirimu dari semua keserakahan, dari karakter serakah, selalu berkata nggak cukup dan sebagainya. Tapi Anda belajar untuk mencukupkan dirimu. Jangan sampai story my friend terulang, saudara. Dan saya tahu bahwa kalau dia boleh ditanya, saudara, gimana kalau kamu hidup lagi? Saya yakin dia akan berkata cukup dan dia akan menggunakan waktu sebaik mungkin. Tapi masalahnya semua sudah telat, semuanya sudah terlambat. Saya just remind you dimanapun Anda berada, Anda nggak akan pernah cukup kalau Anda yang nggak membuat batasan untuk cukup. Bukan berarti kita menjadikan diri kita malas. Tapi maksud saya, sekali lagi saya tekankan, Tuhan sudah punya takaran berkat masing-masing. Jangan menginginkan lebih dari apa yang Tuhan tetapkan dan berikan dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan saya percaya dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara, ada begitu banyak orang sebenarnya cuma sebatas cara pandang. Ada orang yang naik sepeda dan dia bersyukur karena dia punya sepeda, karena ada orang lain yang cuma bisa jalan gak punya sepeda. Tapi ketika dia lihat orang lain naik motor, dia akan berpikir, kenapa gue punya sepeda, kapan gue punya motor. Lalu orang punya motor lihat orang punya sepeda, dia ngomong, syukur aku punya motor sehingga aku gak perlu capek untuk goes. Tapi ketika yang punya motor melihat sebelahnya yang punya mobil, dia akan berkata, coba aku punya mobil, aku gak kehujanan. Yang punya mobil ini akan berkata, untung aku punya mobil sehingga aku gak kehujanan. Tapi yang punya mobil ini lihat lagi sebelahnya punya mobil yang lebih mewah, dia akan berkata, kapan ya aku bisa ganti mobil yang lebih baik. Orang yang punya mobil mewah akan berkata, untung mobilku lebih bagus dari dia. Tapi ketika yang punya mobil mewah ini lihat sebelahnya lagi yang mobil jauh lebih mewah lagi, dia akan berkata, kapan aku bisa ganti. Intinya saudara, semua itu cuma sebatas cara pandang. Kalau Anda lihat hari ini bagaimana hidup Anda, jangan cuma lihat ke atas, lihat ke bawah. Ada begitu banyak orang yang jauh lebih kondisinya lebih buruk, lebih susah dari hidup Anda. Jadi Anda harus bersyukur bahwa Tuhan sudah bawa Anda di sebuah titik. Jangan menginginkan lebih dari apa yang Tuhan tetapkan. Jangan menginginkan berkat orang lain. Orang lain mungkin diberkati, gak apa-apa, ngucap syukur. Kalau Anda melihat orang lain lebih diberkati dari Anda, jangan iri dengan berkat itu. Dan jangan menginginkan berkat yang lebih dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup Anda. Coba sekali-sekali lihat ke bawah. Ada begitu banyak orang yang kekurangan. Dan kalau Anda melihat itu, Anda akan berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku. Saya berdoa hari ini melalui program Amin ini, supaya kita tidak menjadi orang yang serakah. Belajar mencukupkan diri. Definisi daripada kekurangan itu apa? Apa yang saya punya lebih sedikit daripada yang di luar. Kelimpahan definisinya apa yang saya miliki lebih banyak dari apa yang saya butuhkan. Itu artinya saudara. Kecukupan apa yang ada di dalam saya dan di luar sama-sama saudara. Orang yang merasa kekurangan, kalau dia punya 50.000 lalu dia pengen makan di restoran mewah, maka uangnya sedikit dan dibanding dengan harga menu gak cukup, maka dia akan merasa kekurangan. Tapi 50.000 ini kalau dia bawa makan ke warteg, makan di jalan, di pinggir jalan, dia
sesuaikan belanja pergaulan dengan dompetnya, dia akan merasa cukup. Bahkan kalau dia belanja di tempat yang jauh lebih murah lagi, dia akan merasa 50.000 ini kelimpahan karena dia bisa membeli begitu banyak makanan. Saudara, semua tergantung Anda. Sekali lagi yang saya cuma mau sampaikan adalah be wise, hiduplah bijaksana. Cukupkan dirimu, sesuaikan gaya hidupmu sesuai dengan dompet Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan lihat kebutuhan orang, jangan lihat lifestyle daripada orang. Lalu lepaskan dirimu dari keserakahan. Hiduplah benar-benar, cukupkan dirimu. Percaya bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Hari ini saya berdoa dari tempat ini. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda sedang alami, saya percaya Tuhan pasti akan kasih kecukupan dalam kehidupan Anda. Tahun 2022 mungkin Anda lihat harga-harga mulai naik semuanya, bahan pokok juga naik. Percaya Tuhan janji tidak akan pernah meninggalkan kau. Sekalipun dia nggak pernah meninggalkan kau. Tapi Anda harus melakukan bagianmu, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Katakan cukup, enough, dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan bijaksanalah menggunakan keuangan Anda dan benar-benar memiliki spirit of giving. Be free from the love of money. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa firman-Mu pagi hari ini sudah dilepaskan. Aku berdoa, aku percaya Engkau sendiri berkata kepada setiap kami, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Kau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan sebuah jaminan tahun 2022. Besok kami akan masuk di tahun 2022. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan kami juga belajar untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Kami lepas dari cinta akan uang, tapi kami justru melakukan the first thing first, yaitu mencari Engkau sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata, kalau kami mencari kebenarannya, kami mencari kerajaan Allah kebenarannya, semua pasti ditambahkan, semua dicukupkan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu, dicukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami memiliki spirit of giving, bukan kami cuma cukup, tapi kami bisa memberkati orang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun ini 2021. Hari ini hari terakhir di mana kami mengakhiri tahun 2021 dan besok kami akan masuk di tahun yang baru. Dan kami bersyukur kami sudah bisa lalui tahun 2021 bersama dengan Kau, dan Tuhan sudah mampukan kami melewatinya. 2022 kami mau mulai bersama Engkau kembali. Berjalan bersama kami, tuntun kami, dan beri kami hikmat supaya kami bisa mencukupkan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapak. Bless your people. I speak healing, blessing, and glory in Jesus' name. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, saya dari tempat ini, semua kami secara official Pastor Robert and all the family mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda 2022. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, saya yakin saudara bahwa Tuhan berjanji Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama kita, percaya Tuhan pasti cukupi semua kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya. God bless you and see you next week. Sampai ketemu. God bless you.